Selamat dulu Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, sungguh sangat baik, boleh lambaikan tangan kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di bulan Juni ini saya sama istri ini menaruh tema yaitu keluargaku pelayananku. Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa keluarga itu menjadi pelayanan yang penting bagi kita? Banyak kita itu melayani di luar, tapi lupa melayani di keluarga. Bahkan keluarga kita terkesan biasa aja, ya sudah berjalan dengan baik begitu aja. Padahal banyak tantangan yang terjadi dalam keluarga. Kenapa? Bapak Ibu klik ya. Dalam keluarga ya, keluarga ini adalah ciptaan Allah. Ya, unit yang diciptakan oleh Allah itu keluarga. Bapak Ibu, kita tahu apa yang Tuhan ciptakan, iblis tidak suka, sudah pasti ya. Tuhan ciptakan manusia, iblis gak suka. Iblis pengen menghancurkan manusia. Tuhan ciptakan keluarga, iblis juga pengen menghancurkan keluarga. Karena itu jangan kaget ya, keluarga ini diporak-porandakan. Lihat ya, dunia ini banyak kawin cerai. Semakin banyak broken home, semakin banyak generasi terhilang. Semakin banyak yang sulit untuk menemukan jati dirinya dalam Tuhan. Lihat sekarang LGBT ya, Bapak Ibu, LGBT di Amerika itu sungguh luar biasa. Ya, saya di WA istri saya tadi, Thailand sudah setuju LGBT sah. Ya. Bahkan di Amerika, dua laki-laki bertemu Presiden Joe Biden di White House. Supaya apa? Supaya seluruh orang dunia tahu Amerika setuju sama ya homoseksual. Bayangkan ke sana Bapak Ibu, brewokan kayak saya gini, lebih tebel lagi brewokan tapi pakai rok. Ini bingung Pak, ini maunya apa? Bapak Ibu, kalau gender ini disetujui, keluarga kedampak. Tuhan ciptakan satu laki-laki, satu perempuan sama anak-anak. Tapi ini jadinya apa? Laki-laki dengan laki-laki. Iblis itu pinter, agak mengselidiki aja. Gak usah laki perempuan, laki-laki, atau perempuan. Nanti itu keluarga akan rusak. Bapak Ibu Saudara, hari ini makanya kita harus melayani keluarga kita. Kita harus jadi berkat di keluarga kita. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang melayani dalam keluarga, ternyata Tuhan menciptakan kita punya 4 peran ya. Setiap orang punya 2-3 peran yang harus dilakukan dengan baik. 4 peran ini yang dirusak sama setan supaya tidak berperan dan keluarga hancur. Kita buka sama-sama Efesus 5 ayat 22 sampai 24 Bapak Ibu. Ada 2-3 peran dalam setiap orang. Ayo kita hari ini belajar peran yang baik. Kita berperan, kita melayani keluarga, keluarga kita bahagia diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau keluarganya nggak bahagia, susah bekerja. Lalu orang kehilangan harapan. Ngapain aku kerja? Gak buat istri, gak buat anak. Wah, senang-senang, hampa. Banyak orang bunuh diri seperti itu ya. Kita ngerasa keluarga ini biasa aja, ternyata berpengaruh luar biasa. Ada 4 peran, ini peran pertama. Efesus 5 ayat 22 sampai 24, mari baca bergantian. Saya 22, Bapak Ibu 23, 24, kita baca bersama-sama. 22, hai istri, tanduklah suamimu. Amin. Semua mantuk-mantuk di belakang. Salah Pak Saudara ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sama-sama 1, 2, 3. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau mau rumah tangga bahagia, dimulai dari peran pertama, istri. Istri itu penting, tiangnya keluarga. Kalau istri itu tunduk sama suami, anak-anak bisa tunduk.
Jangan berharap kalau istri nggak tunduk sama suami, anak-anak hormati papanya. Oh, tidak mungkin, nggak akan bisa. Karena itu istri yang pertama disebut Rasul Paulus, istri tunduklah kepada suami. Ya, ini bicara kepada istri dan calon istri. Ya, anak-anak muda di sini banyak. Calon istri, tunduklah kepada suamimu. Memang tunduk ini nggak mudah, Pak. Misalnya saya baca satu meme ya, meme itu lelucon. Ya, klik ya. Kalau wanita ngaturnya susah, sudah dikasih alis sama Tuhan, dihapus digambar lagi. Yakin bisa ngatur wanita? Oh, saya ngomong kalau wanita itu dalam Tuhan, penuh Roh Kudus, pasti tunduk dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi wanita ayo tunduk kepada suami. Ya, kalau suaminya wanita ini tunduk, hargai suami, keluarga ini jadi. Ya. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan Amsal 21 ayat 29, juga Amsal 25 ayat 24, isinya sama. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kalau suami ngomong apa didebat terus, kalau suami ngomong apa dilawan terus, ya itu bukan tunduk, itu tanduk, nanduk suaminya. Kalau bisa jatuh, apalagi di depan orang. Bapak Ibu, istri itu mahkota suami atau borok suami. Orang bisa menghormati suami itu kalau istrinya tunduk. Kalau enggak, gak bisa. Satu kali Bapak Ibu saya diceritai teman kami itu pelayanan, pemain musik. Ya, Bapak Ibu, karena itu jangan kaget, iblis itu ngincernya keluarga. Pelayan Tuhan nggak kebal, keluarga makanya harus dilayani. Ini pemain musik, pemain drum, Pak misalnya. Dia menikah baru 3 bulan, bukan 3 tahun, belum ulang tahun pernikahan, 3 bulan mau cerai. Saya sudah ngasih selamat menikah ya, hidup baru bahagia ya. 3 bulan mau cerai. Kenapa? Ternyata selidiknya selidik, dia ini istrinya itu kalau ngomong kasarnya luar biasa. Kasar kalau ngomong. Nyebut ini bukan nyebut ko mas, bukan. Sebut namanya. Satu kali ngobrol sama teman-teman, dia nyebut namanya suaminya. Ayo aku cekot no Shopee-ku iki. Ngomong gitu Pak sering. Cekot no Shopee-ku ini parfum enak. Suaminya kebetulan belum ada duit. Ngomong 2 hari lagi ya, gajiku turun 2 hari lagi. Ini sudah malu Bapak Ibu di teman-teman loh. Masih digas lagi. Oh memangnya ini loh, ayo sekarang. Apa terjadi Bapak Ibu saudara? Suaminya yang ada pelayan Tuhan ini akhirnya selingkuh sama pelayan Tuhan juga, singer yang punya suami WL ya, WL bukan singer lagi, WL. Jadi Bapak Ibu pelayan Tuhan nggak kebal sama dosa ya, ayo layani keluarga. Oh sama WL, akhirnya apa? Dua-dua ini selingkuh. Ketika ditanya kenapa kok kamu selingkuh dan sebagainya, ditegur ya, karena suami istriku lihatin model ini. Kalau ngomong nggak tahu ngasih aku muka, aku ngomong dipotong di depannya orang. Sedangkan selingkuhanku ini diem, ngerti, mau denger. Wanita, para wanita, saya berdoa kita ada istri yang bijaksana, ngomongnya tepat waktu. Perkataan yang tepat waktu itu seperti apel emas. Ya. Karena itu kalau ada wanita sini, istri ayo tunduk kepada suami, ya. Ayo anak-anak muda calon istri tunduk kepada suamimu nanti. Karena itu pilihlah calon suami yang bisa tunduk, kamu bisa tunduk. Ya ini makanya saya kalau konseling pranikah, ayo pastikan suamimu sepadan, seiman, sevisi. Kalau enggak, sulit kamu nanti. Kamu sulit. Ya. Walaupun salary-nya istri lebih besar, walaupun titelnya istri lebih besar,
Walaupun keluarganya lebih mampu, tapi harus tunduk sama suami. Bapak Ibu, pernikahan yang bahagia itu bukan kalau pestanya ratusan M, ya, kalau rumahnya seperti apa, bukan. Tapi kalau suami, istri, anak-anak taat firman, keluarga itu bahagia. Dimulai dari yang pertama disebut sini, istri tanduklah suamimu, amin. Ya, ini yang di belakang ngantuk-ngantuk, amin, amin, haleluya, amin. Tunduk pada suami, ya. Karena itu di sini jelas ya, klik ya. Karena itu semua istri-istri kalau sudah menikah harus belajar tunduk sama suami, walaupun salary-nya kalah sama kita, walaupun titelnya kalah. Karena itu yang belum menikah, pastikan wanita Anda, cewek-cewek, kalau menikah bisa tunduk sama suamimu. Bisa nggak? Ya, itu perlu dipikir. Karena itu kunci rumah tangga bahagia. Istri yang tunduk. Seringkali laki-laki itu saya lihat ya, satu kali seorang pengusaha sukses, istrinya cantik, wah luar biasa perawatan, nggak kurang apa-apa. Tapi selingkuh. Selingkuhnya bukan sama yang lain, sama yang level jauh di bawah istrinya. Ya, cantik ya biasa ya. Kok selingkuh emane rumah tangga? Ternyata apa? Karena kalau istrinya ini susah diajak ngomong, susah tunduk. Kalau yang selingkuhannya diajak ngomong enak, nggak ngelawan, ya, belajar tunduk, oh enak ya. Ngapain ya aku sama istriku sumpek, tersudut, ya. Ya ini seperti di soto rumah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo melayani keluarga. Peran kita harus baik. Yang pertama, istri perannya tunduk kepada suami, taat, support, sehingga suami itu maju, kuat, diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi para cewek-cewek, pertanyaan penting kalau mau menikah ya, nanti punya pacar, bisa nggak tunduk sama yang laki? Kalau nggak bisa, jangan. Ya, pikirkan, karena itu sepadan, ya, titelnya sama enggak. Ya, bisa nggak tunduk kalau titelnya lebih bawah? Bisa nggak tunduk kalau salary-nya lebih bawah? Yang kedua, kita belajar. Sebelum saya dikira patriarki ya, nyerangnya kok wanita terus ya. Lanjut yang kedua. Peran yang kedua adalah suami yang mengasihi istri ya. Bapak Ibu Saudara, kita baca ayatnya ya. Peran yang kedua ini penting juga. Nah, iblis itu nyerang satu-satu peran. Istrinya disfungsi, ngomongnya kasar, ngomongnya gak enak, suaminya gak cinta, pecah nih rumah tangga. Lanjut ya, baca ya, Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Mari baca bergantian Bapak Ibu. Saya 25, Bapak Ibu 26, begitu seterusnya sampai 33 ya. 25, hai suami, kasihanilah istrimu. Amin. Mikir ya, kasihilah. Ya, banyak suami-suami kasihan sama istrinya. Salah. Karena fondasi nikah Kristen itu kasih, bukan kasihan. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. 28 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 30, 1, 2, 3. 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 33,
Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu, seringkali kita itu ya anak-anak muda seringkali mau menikah karena seneng, nanti pasti happy. Dia mau mencintai orang lain dengan caranya. Aku mau mencintai kamu dengan caraku. Oh, itu salah. Bapak Ibu, ternyata laki-laki dan perempuan itu kebutuhannya beda. Kalau perempuan itu pengen diperhatikan, dicintai, Alkitab catat, kasihilah istrimu. Ya, karena itu perempuan suka perhatian. Ya, dimasakkan, ya, dibawai bekal, diajak ngomong, diperhatikan, ditanyai, sebanyak mungkin diajak ngomong. Maksudnya supaya diperhatikan. Padahal laki-laki itu gak butuh itu. Laki-laki itu butuh dihormati. Ya. Karena itu saya selalu tanya di konseling pranikah, paling seneng cewek-cewek yang mau menikah kalau suaminya bangun pagi, masak, bawa makanan di kamar, breakfast in bed. Wah, seneng nggak? Seneng kok, bener. Yang laki diem aja, ya. Biasanya kita yang cowok-cowok ini kan biasa dilayani kan. Tapi begitu senangnya kalau suami itu melayani istri, melayani anak. Ya, karena siap menikah mau punya peran. Suami, kasihlah istrimu, layanilah istrimu, layanilah anak-anakmu. Ini yang dirusak. Supaya apa? Suami jadi egois. Yang penting aku senang, yang penting hobiku. Bapak Ibu, ayo kita punya keluarga harus bahagia. Jangan sampai suami nggak mengasihi istrinya. Ya, jangan sampai menikah karena kasihan. Sudah apa-apa lah, tak nikahi. Ini, wah satu kali ada rumah tangga berantem hebat Bapak Ibu. Saya konseling, saya tanya sama suaminya ya, loh kenapa kamu kok berantem hebat? Iya istriku tuh gini. Oh ya kan kamu dulu awalnya kan cinta toh, bukannya menikah toh. Enggak, dulu aku sakno ambek dhek. Kalau enggak aku sing nikahi siapa lagi? Saya ngomong banyak yang mau nikah sama dia. Jangan nikah karena kasihan. Kenapa? Karena kebutuhan istri akan nggak ada, cari orang lain, selingkuh. Jadi suami-suami, kasihlah istrimu dan anak-anakmu seperti Kristus ngasih jemaat, berkorban dirinya. Korban, ya, rumah tangga yang bahagia itu kalau suami mau berkorban. Yang percaya katakan amin. Tadi pagi saya khotbah ini, ibu-ibu yang teriak amin, bapak-bapak diem. Pas poin pertama amin, wah bapak-bapak yang teriak amin. Saudara, kita harus sama-sama, peran itu penting. Kalau laki-laki itu egois, gak peduli istri, duitnya dipakai yang lain, ya, terus dipakai yang lain. Oh aku mau ini mau itu, egois, gak peduli istri, gak peduli anak, rumah tangga itu berantakan. Bapak saudara, suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, banyak rumah tangga kacau karena suaminya egois. Ya, Bapak Ibu, apakah Anda suami yang egois? Ayo bertobat ya. Ini cara dunia supaya rumah tangga hancur. Memang laki-laki itu selalu punya hobi. Ibu-ibu, saya mau beritahu ya, laki-laki itu selalu punya hobi, ya. Tapi hobi itu memang harus dikurangi, bukan dihilangkan. Ada macam-macam hobinya, badminton, Mbak Saudara ya. Kalau sudah ngomong badminton itu berangkat, gitu ya. Kemarin aku berdoa pro M badminton, seneng sekali Mbak Saudara. Ada orang seneng, laki-laki seneng apa? Otomotif, ya. Wah, motornya disetel terus. Ya, sampai waktunya sama istrinya sama motornya itu banyak sama motornya. Nah ini mulai egois. Hobinya apa? Mungkin mainan, ya Gundam atau apapun rakitan, Mbak Ibu Sarah. Laki-laki memang boleh punya hobi, tapi dikurangi waktunya untuk istri dan anak. Karena itu yang masih lajang, yang masih bujang,
bebas. Selama orang tua Anda setuju, Anda bisa lakukan apapun dengan sukacita. Tapi kalau sudah menikah, istri belajar tunduk, suami belajar mencintai istri dan anak-anak. Karena dua jadi satu. Maka rumah tangga ini diberkati Tuhan. Bapak Ibu, di Mojokerto kemarin ada berita viral. Seorang polwan, dia bakar suaminya. 96% kebakar, mati suaminya. Polwan bukan orang biasa. Saya pikir, wah ini pasti suaminya orang biasa. Dia polwan, suaminya orang biasa kan. Wah ini makanya bisa. Ternyata suaminya juga polisi. Saya gak habis pikir, kenapa ya? Kenapa sampai istri bakar suaminya? Kenapa? Karena suaminya suka judi. Kayak misalnya judi online tuh habis semua. Istrinya ini baru punya anak, melahirkan. Dia melihat suami yang disfungsi. Nah ini loh Pak Ibu Saudara, hati-hati. Istri itu bisa begitu liar, begitu salah, karena suaminya ini disfungsi, gak punya fungsi. Sebagai imam gak ada, sebagai pemimpin gak ada, sebagai orang mencintai gak ada. Sampai akhirnya itu terjadi. Ya, iblis itu berusaha membuat suami-suami disfungsi. Ya. Kamu nurut, ya tunduk kan? Kamu nurut, tapi aku mencintai yang lain. Kamu nurut, tapi duit tak pakai foya-foya aku sendiri. Ini yang buat rumah tangga rusak. Ayo para suami, kita mengasihi istri dan anak Anda, sehingga generasi berikutnya, keturunan Anda perkasa di bumi, dipakai Tuhan dahsyat. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, apa peran di sini? Yang penting, yang perlu diperbaiki sesuai firman. Yang ketiga, anak yang menghormati dan taat pada orang tua. Ya, kita Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Efesus 6 1 sampai 3. Ya, dikatakan sana, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ini tuh penting Bapak Ibu. Ya, ini tuh penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kalau mau bahagia, mau panjang umur, penting hormati orang tua. Lihat ya, istri dibuat seperti gak mau tunduk, suami dialihkan fokusnya untuk yang lain. Ini dunia. 3, anak-anak dibuat tidak mau menghormati. Rasanya kalau membandang ya, atau ngelepas dari aturan itu rasanya keren. Ya, karena itu anak-anak, ayo hormati orang tua, taati di dalam Tuhan. Ini jelas ya. Saya ditanya ya, salah satu anak muda, kok kalau papa mamaku ini nyuruh tapi gak sesuai firman, ya apa kok? Ya ini pertanyaan anak muda kan kritis. Saya ngomong, ajak diskusi. Tapi kalau gak sesuai firman jangan dilakukan. Ini ayatnya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, tapi jangan dilawan. Ya, boleh diskusi debat, tapi kalau sudah gak mau dengar ya diem aja. Hormati orang tua. Tapi kalau dosa jangan dilakukan. Oh iya ya kok, ya kok. Tapi orang tuamu itu selalu doakan yang terbaik buat kamu. Selalu, nggak pernah nggak. Saya dulu Bapak Ibu gak punya anak, gak ngerti, saudara ya. Gak ngerti rasanya bapak. Satu kali anak saya lagi mainan, dia punya mainan, ya, sesama anak kecil diambil mainannya. Yang sakit itu hati saya, cek, sakit. Saya itu bingung. Anak saya podo anak-anak mainan cuma diambil, kok bisa sakit hatiku ya. Itu hati seorang bapak. Nah kita ini punya bapak di sorga, nggak mungkin kita ini ditinggalkan. Pasti Tuhan mikirkan yang terbaik. Yang apa Bapak Ibu? Terbaik. Juga orang tua kita. Karena itu anak-anak, ayo hormati orang tua, taati sebisa mungkin.
Tapi nomor satu Tuhan, nomor dua orang tua. Ya, hormati. Pak Ibu Saudara, kemarin banyak film yang bagus ya. Salah satunya How to Make a Million Before Grandma Dies. Ya. Menghormati orang tua, wah karena ada sesuatu. Banyak orang seperti itu sekarang ya. Sampai di Jepang Bapak Ibu, di Jepang itu ada tradisi kalau orang tuanya sudah gak mampu, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa bangun, maka anaknya ini akan gendong orang tuanya, dimasukkan ke dalam hutan, lalu ditinggal di situ sebagai mangsa hewan. Ya. Sampai satu ketika pemuda ini mau melakukan itu. Dia ngomong sama mamanya sudah gak bisa makan, gak bisa bangun. Ma, aku gak kuat ngerawat mama. Aku harus kerja ngurusi ini, ngurusi itu. Aku gak bisa bantu mama. Mama tak ajak ke hutan ya. Mamanya ya iya aja. Ya. Mamanya digendong ke arah hutan. Setiap langkah mamanya ini ngambil ranting dipatahkan, dibuang. Setiap langkah diambil terus sampai tengah hutan. Lalu didudukkan di atas batu. Lalu anak ini sujud, maaf ya ma, aku tinggal mama di sini. Mama ini ngomong, iya nak, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Nanti kamu pulang, jangan sampai tersesat. Itu mama sudah patahkan ranting supaya kamu bisa pulang. Tuh. Dengar itu dia nangis. Aku mau jahat ambil mama. Mama masih mikirkan aku. Masih mikirkan anaknya jangan sampai tersesat. Masih mikirkan anaknya jangan sampai dimakan mangsa. Hewan buas jadi mangsa. Di situ dia nangis lalu dia ngomong, udah mah nggak jadi. Dia gendong mamanya pulang, dia rawat sampai mamanya nggak ada. Bisa di mana orang tua Anda? Kadang kita ini orang tua kita bisa ngerawat 3 sampai 11, 12 anak bisa. Tapi 11, 12 anak nggak bisa ngerawat orang tua 2. Saudara, karena itu, hai anak-anak, hormati orang tua, rawat. Berkati orang tua, hormati bukan waktu gak ada. Teman saya, wah, papanya meninggal gulung-gulung dibawa peti mati, percuma. Dipanggil gak bisa, percuma. Pak tuh ibu Jia masuk kolong peti mati, wow, papanya teriak, papa bangun, percuma. Kalau mau menyenangkan orang tua, hormati orang tua waktu hidup. Dengarkan kalau ngomong, ya. Sesuai firman Tuhan, kenapa kita lakukan? Ya, Pak Ibu Saudara, ayo yang ketiga, peran yang penting, anak menghormati orang tua. Hidup kita akan panjang umur dan berbahagia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, pulang dari tempat ini ayo kita perbaiki. Kalau ada suami-suami yang terlalu kasar, ayo bertobat. Ya, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Istri-istri yang susah tunduk, ayo belajar tunduk sama suami. Itu pilihanmu, suamimu. Satu tubuh, satu daging, ayo tunduk. Anak-anak, ya, ayo hormati orang tua. Di mana orang tua Anda? Ya, ayo hormati, panjang umur, berbahagia. Yang ketiga, yang keempat terakhir Bapak Ibu ya. Yang keempat, orang tua tidak menyakiti hati anak. Nah, ini. Kita bisa 2-3 peran ya, bisa istri dan anak dan orang tua bisa, suami dan anak dan orang tua bisa. Ayo jalankan peran dengan baik. Kita baca ayat-ayat terakhir, Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Pak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, ayo kita jangan sakiti hati anak. Ya, seringkali kita marah itu bukan marah tindakannya, marah sama pribadinya. Klik ya. Akhirnya kita labeling,
Kita ngomong nggak diinginkan kamu itu, nggak diharapkan. Ya, sering ya kalau di Asia ini ngomongnya itu kemana-mana. Anak megang gelas gini, pecah, biar ngomong. Oh memang kamu itu anak sial. Kamu itu megang apa-apa gak berhasil. Kamu tuh gak ada harapan. Mama nyesel melahirkan kamu loh. Baik besar gitu loh ngomongnya. Sampai saya kalau ngelayani anak muda itu enggak, mentalnya itu rusak mentalnya. Kamu gak berguna, megang apa aja gak bisa. Loh salahnya cuma apa Bapak Ibu? Jatuhkan gelas, salahnya itu. Bisa kemana-mana, di labeling, paling sial ini, paling bodoh ini, paling lanto ini. Kalau orang Chinese ya, males ya, dipegang gak bisa. Kalau mama bisa masukkan kamu ke rahim lagi, tak masukkan. Coba Bapak Ibu omongan apa ya? Saya dengarkan ini, ya apa ya, orang bisa marah ya. Oh karena kamu nak, mama ini harusnya sekolah luar negeri karena melahirkan kamu. Wah gak bisa, mama kayak gini sekarang. Loh salahnya siapa? Anaknya ngomong, lah salahnya mama ngelahirin aku. Siapa sih yang minta mama ngelahirin aku? Loh kacau Pak besar rumah tangga. Banyak orang tua itu, ini kan tulisannya bapak ya, tapi saya ngomong orang tua, itu nyakiti hati anaknya. Yang salah apa? Yang diserang pribadinya. Ya. Satu kali saya nonton podcast Pak besar, atlet badannya besar bagus, dia podcast. Ya. Dan ternyata papanya dia lebih besar dari dia. Lalu ditanya, pernah nggak kamu dipukul papamu? Ya, kamu kan besar, bisa ngelawan. Pernah, satu kali seumur hidup. Satu kali aja, iya. Yaitu waktu aku maki mamaku. Waktu aku maki mamaku, papaku pulang, aku dipanggil. Sini kamu. Kamu tahu, kamu maki mamamu, Kade. Kamu salah, kamu tahu. Akhirnya dipukul sekali. Bang, nabrak tembok, Pak besar. Lalu apa yang terjadi? Papa itu langsung meluk anaknya. Dia ngomong, papa minta maaf. Papa cinta sama kamu. Tapi kalau kamu melakukan ini, papa harus lakukan ini. Jangan ulangi ya ngomong jelek sama mamamu. Ya. Di situ aku nangis katanya atlet ini. Aku tahu papaku gak benci aku, cuma aku salah. Aku tahu papaku cinta sama aku, tapi aku salah ngomong, salah tindak. Lalu papanya ngomong waktu itu, ayo minta maaf sama mamamu, ayo kita makan. Anak itu sejak hari itu gak pernah maki mamanya lagi. Bapak Ibu, yang kita tembak itu bukan pribadinya. Salahnya itu apa? Ya kita orang Asia itu bisa kemana-mana Pak Ibu saudara ya. Oh bisa nyesel melahirkan, nyesel gini gitu, oh sakit itu Pak Ibu saudara. Sampai satu kali ada anak gak mau sekolah. Saya ditelepon mamanya ya, 12 tahun pelayanan anak muda Pak Ibu saudara ya. Telepon mamanya, kok Ishak tolong ya, itu loh si ini nggak mau sekolah. Loh apa aja? Ya nggak tahu. Itu tolong kok Ishak dibilangi. Saya telepon, ayo keluar yuk. Ngomong-ngomong nyobai warkop. Apa yang sederhana Pak Ibu saudara. Oh iya ayo keluar kita ngobrol ya. Saya ngobrol itu gak langsung tak tembak Pak Ibu saudara. Kalau anak muda langsung tembak pulang. Ya kita ngomong yang lain, main game apa olahraga. Terus ngomong, ya apa sekolahmu? Aku jarang sekolah aku. Loh apa gak sekolah? Loh iya aku. Gaya apa aku sekolah? Loh sekolah itu supaya pinter. Gak usah tanya gaya apa. Loh iya, kata mamamu aku goblok katanya. Aku gak berguna, apa aku sekolah kok. Loh, saya kaget ya. Oh gitu ya. Ya, saya iya aja. Saya ngomong, saya telepon mamanya. Cece pernah ngomong anak ini goblok lah. Oh iya, waktu ngamuk aku ngomong goblok karena ini gak berguna. Oh iya itu alasannya gak mau sekolah Terus dibandingkan sama kokonya, kokomu pinter ya, koko aja sekolah po. Aku gak usah sekolah, goblok kok sekolah. Saya bingung ya ngomong gitu. Saya ngomong, iya ini perlu diperbaiki. Kalau salah jangan ngomong pribadinya, bodoh, gak berguna, sial. Ya. Saya temukan akhirnya, ini JJ ini sama
anak ini ya. C, kita memang orang Asia susah ngomong sorry sama anak. Tapi sekali-sekali harus ngomong. Kalau enggak anak ini enggak sekolah, berantakan hidupnya. C ngomong, C, sorry. Akhirnya dia peluk anak itu, dia ngomong sorry. Lalu kita doa sama-sama nyabut perkataan goblok, enggak berguna, anak sial. Ayo cabut dalam nama Tuhan Yesus. Selesai itu, anak itu pelan-pelan boleh WA, aku berangkat sekolah. Iya, berangkat toh, sing pinter. Masa depanmu di tanganmu, sekolah. Akhirnya berjalan semua baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kadang kita marah, kita ini nyakiti hati anak kita, salah. Ya, berapa banyak anak muda laki-laki pengen mukuli papanya? Banyak. Ya, banyak. Pengen bunuh papanya itu banyak, lihat mamanya disakiti. Ya, bapak-bapak jangan sakiti anakmu. Ibu-ibu jangan sakiti anakmu. Kalau didik sesuai firman Tuhan. Ada yang tanya sama saya, Pak, kalau didik anak boleh pakai rotan nggak di Alkitab? Boleh. Tapi alangkah baiknya kalau enggak. Lebih baik bapak ibu kalau anaknya masih kecil ya, bawa kardus dilipat. Dipukul kan gini kan suaranya keras kan. Dipukul yang gini damage-nya, kesakitannya kecil kan, tapi suaranya keras, bak, udah nangis anaknya. Lalu bapak ibu kalau mari habis hukum, langsung anaknya dipeluk. Kamu tahu kamu salah apa? Ini, ya jangan diulangi lagi ya. Papa mama ini cinta sama kamu, tapi kamu salah. Anak itu nggak sakit hati, anak itu tahu dia salah. Seringkali orang kita kan lain ya, dimaki-maki, kamu nih apes gini-gini gitu, goblok memang nggak berguna, sakit hati. Ayo bapak ibu kita pulihkan keluarga kita harmonis, kita bisa kerja baik, pelayanan baik, terutama nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebagai penutup bapak ibu, ada satu anak, dia pergi gereja, klik ya. Anak ini pergi gereja, lalu ketika gereja itu selesai, dia nggak mau pulang. Diajak mamanya, ayo pulang. Nggak mah, aku di gereja ya mah. Loh, apa kok nggak mau pulang? Iya, papa sama mama kalau di gereja senyum, shalom, shalom, Tuhan berkati sama senyum. Tak begitu papa mama pulang ke rumah, ngamuk-ngamuk bapak mama ini, maki-maki, aku dimaki. Terus di gereja ya aku mah enak, mama ngomong shalom. Lalu mama ini ngomong sama papanya, ya, ini loh anakmu ngomong, nanti di gereja kita shalom-shalom, senyum-senyum. Kalau di rumah kita berantem, maki-maki, nggak mau pulang. Akhirnya orang tua ini datang gereja, jemput anaknya, ayo nak kita pulang, kita buat suasana rumah kita seperti suasana sorga. Itu akhirnya mereka sadar, oh iya ya, kadang kita di gereja, di luar bisa baik, di rumah belum tentu bisa baik. Jangan lupa pelayanan kita, yang terutama keluarga kita. Selamat melayani keluarga Anda. Biar kita berperan dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Main musik, mari maju ke depan. Biar saat kita nanti pulang, ya kita perbaiki peran kita istri. Ayo tunduk kepada suami Anda. Yang muda-muda cari suami yang bisa Anda tunduki. Jangan salah pilih. Suami-suami kasih istrimu, beri waktu untuk keluargamu, beri perhatian. Ya. Anak-anak hormati orang tua, walaupun orang tua itu punya pandangan sendiri, ya. Ayo hormati, kasih sebelum ya dipanggil Tuhan. Mengasihi itu sebelum dipanggil Tuhan, hidup. Dan orang tua, ayo kasih anakmu, jangan sakiti hatinya. Didik dengan baik dan benar. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani, bersatu sama mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Sekali lagi, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Sekali lagi, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani, bersatu selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bapak Ibu, tidak ada keindahan yang lebih besar waktu kita ke gereja sama keluarga, melayani bersama-sama. Karena kita tahu kita bersama-sama selamanya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita satu kali pulang ke sorga, di situ pasangan kita nggak ada, terhilang. Anak kita terhilang, orang tua kita terhilang. Ada penyesalan dalam hidup kita. Karena itu hari ini lakukan peran kita. Apa yang Tuhan percaya, peran kita, kita lakukan. Melayani bersama keluarga kita. Memang saya dulu merasa ya, keluarga itu private area. Tapi seringkali keluarga kita yang private itu banyak masalahnya, dan perannya semua nggak berfungsi. Firman Tuhan hari ini datang, mungkin kita panas hati, panas pikiran, panas telinga. Tapi alangkah baiknya kalau hari ini kita mengerti dan mengubah keadaan, supaya keluarga kita bahagia, menghasilkan generasi yang kuat dalam Tuhan, menghasilkan generasi yang perkasa. Ayo Bapak Ibu, kita pulihkan keluarga kita, kita melayani keluarga kita, sampai seluruh keluarga kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan selama-lamanya. Mari hari ini kita berubah, bertobat, terus bertobat, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk keluarga kita, bersama keluargaku. Bersama. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Bersatu mengasihi. Tiada yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani, bersatu mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Mari
Mari ambil 1-2 menit kita berdoa untuk keluarga kita. Mari istri-istri berdoa untuk suamimu, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan, diberikan hikmat memimpin keluarga. Dalam bekerja diberkati Tuhan. Mari suami-suami doakan istrimu sebagai penolongmu, sebagai rekan masa mudamu dan selama-lamanya. Doakan anak-anakmu, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan. Wariskan iman dan doakan orang tuamu. Bila hari ini Tuhan pakai hidup kita untuk melayani keluarga kita, Tuhan pakai hidup kita untuk mengubahkan keadaan, Tuhan pakai hidup kita untuk memulihkan keluarga kita. Mari kita berperan dengan baik. 1-2 menit doakan.